Baik, kita mulai. Bismillah. Mengapa malam hari ini saya mengangkat khazanah Jawa? Karena ada beberapa hal dalam cara pandang masyarakat Jawa terhadap alam yang menurut saya menarik. Tidak kalah menariknya dengan kemarin gagasan-gagasannya Fritjof Capra atau gagasan-gagasan Aldo Leopold, atau sangat dekat juga dengan gagasan-gagasannya Sayyid Hussein Nasr. Baik, bismillah, kita awali ya. Saya akan awali dengan world view-nya masyarakat Jawa. Ini world view itu berarti pandangan dunia. Bagaimana cara orang Jawa melihat dunia ini, bahkan bagaimana cara dia hidup dengan pandangan dunia itu. Ini namanya world view. Dalam catatan saya, ini saya mengambil beberapa referensi, baik kajian-kajian tokoh-tokoh dari Indonesia sendiri maupun dari luar yang meneliti budaya Jawa. Dalam catatan saya setidaknya ada 7 gaya hidup orang Jawa. Yang ini bisa dikatakan world view-nya. World view itu cara orang Jawa melihat dunia. Ciri yang pertama, orang Jawa itu orientasinya pasti ketuhanan. Jadi ketuhanan itu berarti dalam sejarahnya masyarakat Jawa itu hakikatnya selalu punya Tuhan. Ya, kalau bahasa agama selalu beriman, selalu punya kepercayaan kepada apa yang dianggap diposisikan sebagai Tuhan. Bahkan sejak sebelum masuknya agama-agama yang kita kenal hari ini, masyarakat Jawa itu sudah punya keyakinan adanya sesuatu yang maha besar, maha luar biasa yang hari ini kita sebut Tuhan. Jadi world view masyarakat Jawa yang pertama itu world view ketuhanan. Makanya kita punya Pancasila yang sila pertama itu ketuhanan, yang dalam sejarahnya selalu kita diceritai bahwa Pancasila itu digali dari budaya bangsa kita sendiri. Ya tidak salah, karena memang misalnya masyarakat Jawa ini basis hidupnya sejak awal ya ketuhanan ini. Jadi kalau mengikuti basis world view kita, ya orang Jawa itu ya rasanya tidak pantas, tidak sesuai kalau dia misalnya punya gaya ateis, punya gaya agnostik, anti Tuhan. Itu rasanya tidak nyambung dengan identitas genuinnya yang dulu dikembangkan oleh nenek moyang bangsa Jawa, yang selalu saja percaya pada Tuhan dan berketuhanan. Ini ciri yang pertama. Ini boleh dibaca dalam sejarah-sejarah, atau kalau teman-teman mau ya di babat-babat itu selalu narasinya manusia yang utama itu manusia yang beriman, percaya, dan menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya. World view yang kedua, ini saya pakai istilah takdir. Biasanya di serat-serat, di babat-babat itu pakai istilah rilo dan rimo. Jadi orang Jawa itu menyikapi apapun yang terjadi, fenomena apapun yang oleh Allah ditakdirkan muncul untuk diterima dan direlakan. Jadi ini pandangan, ya kalau dalam bahasa agama jadinya pandangan tentang takdir, tentang kenyataan hidup. Banyak kalau teman-teman menggali serat, menggali babat-babat, menggali naskah-naskah kuno, itu banyak sekali anjuran untuk rilo dan nerimo. Jadi rela dan menerima apapun keputusan Tuhan terhadap hidup ini. Ini mungkin perlu dilanjutkan, rela dan nerima ini bukan berarti pasrah diam saja. Rela dan nerima ini mungkin lebih pasnya
artikan sebagai pengakuan terhadap kenyataan yang memang sudah terjadi. Banyak orang yang menyangkal, denial. Jadi denial itu misalnya sudah jelas dia sakit, tidak mau ngaku dia sakit. Akhirnya karena tidak ngaku sakit, tidak mau berobat. Akhirnya sakitnya tambah parah. Ini namanya denial, orang yang menyangkal kenyataan. Sudah jelas salah, tidak mau ngaku salah. Nah, itu biasanya terus tidak mungkin ada perbaikan, wong dia tidak mau ngaku salah. Jadi kalau lemah, ngaku saja lemah. Tapi kan bukan berarti terus pasrah saja. Ketika sudah menerima kenyataan diri, wah saya ini lemah, berusaha untuk jadi kuat. Wah saya kok salah ya. Diakui bahwa saya ini memang salah, tapi kemudian berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi menerima situasi, rela dengan situasi bukan berarti pasrah, tidak mau berjuang lagi. Ini dua hal yang berbeda. Jadi aspek worldview yang kedua ini adalah idealisme orang Jawa untuk selalu nerimo dan rilo. Kita terima dulu, kita akui dulu kenyataan hidup kita. Baru setelah itu kita idealkan, kita rumuskan targetnya mau kemana. Nah, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, masyarakat Jawa itu punya wawasan bahwa alam semesta ini tidak hanya berisi hal-hal yang fisik material, tapi juga berisi hal-hal yang immaterial dan supranatural. Ini pandangan dunia khas timur sebenarnya. Biasanya dibedakan dengan pandangan dunia gaya barat. Kalau orang barat itu sering disebut, barat modern khususnya, cara berpikirnya positivistik. Hanya percaya alam yang bisa dilihat, bisa diakses oleh panca indera. Yang tidak bisa diakses dianggap tidak ada gunanya, dianggap omong kosong saja. Nah, dunia timur termasuk Jawa, sebenarnya juga termasuk dalam agama kita, Islam, itu menerima tidak hanya alam fisik tapi juga alam metafisik. Kalau dalam bahasa Arab sering alam metafisik ini disebut alam ghaib. Jadi di dunia timur yang diterima itu alamul ghaib wasyahadah, alam metafisik dan fisik, tidak hanya alam syahadah saja. Yang orang Jawa juga begitu. Jadi percaya bahwa alam semesta ini tidak hanya berisi hal-hal yang bisa dijangkau, bisa diakses oleh panca indera saja. Banyak makhluk, banyak ciptaan yang jenisnya immateri atau supranatural. Berarti ini harus dipahami dengan kacamata khusus, dengan teori, dengan konsep yang khusus pula. Kalau hanya menggunakan metode ilmiah yang positivistik tadi, pasti tidak akan ketemu alam immateri dan supranatural ini. Kalau katanya metode ilmiah, alam immateri, alam supranatural ini sering disebut sebagai meaningless. Meaningless itu artinya tidak ada gunanya. Nah, yang keempat, masyarakat Jawa itu kecenderungannya tidak hanya suka pada yang formalistik atau ritual-ritual, aktivitas-aktivitas fisik saja, tapi menyukai juga hal-hal yang sifatnya dalam, aspek rasa, aspek hakikat, yang sejenis-jenis ini. Jadi orang Jawa itu kalau membaca sesuatu tidak berhenti hanya pada fenomenanya, tapi ingin menggali ke dalam, ada rahasia hakikat apa. Itu makanya nanti di ciri yang terakhir itu orang Jawa suka menggunakan simbol-simbol. Simbol itu kan
kelihatannya apa tapi maknanya apa. Sehingga membaca budaya Jawa tidak bisa kita hanya melihat aspek tampilannya saja. Kita harus masuk ke dalam melihat makna dan hakikatnya. Karena seringkali yang tampilan itu sifatnya simbolik. Simbolik itu kan berarti hanya simbol yang itu ada maknanya. Banyak orang salah paham melihat budaya Jawa hanya melihat aspek visualnya saja, kelihatannya saja. Padahal orang Jawa itu ada istilah nggone pasemon. Tempatnya pasemon itu semacam metafor, semacam isyarat yang itu harus dipahami lebih dalam. Tidak dibicarakan langsung karena tidak bisa diungkapkan sambil lalu, maka diekspresikan simbolnya saja. Nanti yang tertarik silahkan menggali lebih dalam, lebih serius. Nah, itu world view-nya orang Jawa. Yang kelima, orang Jawa itu sangat mencintai, sangat menyukai tata krama, kesusilaan. Jadi terhadap apapun dan siapapun harus dihormati dan ada pola-pola cara-cara penghormatannya. Kalau bahasa agama ya adab. Jadi terhadap segala sesuatu itu ada adabnya. Ya adab ini selalu dilatar belakangi oleh akhlak. Makanya tema kita bulan ini gitu kan, saya menyebutnya akhlak terhadap alam. Jadi perilaku kita di hadapan alam. Nah, ini orang Jawa biasanya manifestasinya ya perilaku-perilaku yang menggambarkan kesusilaan, toto kromo, subo, sito, dan yang sejenis itu. Jadi orang Jawa merumuskan secara detail bagaimana cara menghargai yang lain sesuai level-levelnya. Baik lewat gestur, lewat kata-kata, maupun lewat kode etik resmi dalam acara-acara kegiatan-kegiatan resmi. Nah, itu diantara cirinya. Yang teman-teman hafal terkenal sekali kan dalam aspek bicara. Orang Jawa itu ada bicara gaya ngoko, ada bicara gaya kromo, ada bicara gaya kromo inggil. Ini kan berbeda objek yang dihadapi, berbeda cara penghargaannya. Ini jadi world view gaya Jawa yang kelima itu aspek kesusilaannya. Kemudian yang keenam, orang Jawa itu suka kebersamaan, gotong royong, guyub rukun. Yang penting ngumpul bareng-bareng, rukun, seneng susah bersama. Makanya teman-teman mungkin sering dengar ada peribahasa mangan ora mangan ngumpul kan gitu. Jadi itu maksudnya kita sedang sedih atau sedang susah, sedang gembira atau sedang berduka, ayo bareng-bareng. Nah, itu gayanya orang Jawa, menyukai gotong royong, kebersamaan bareng-bareng. Dan yang ketujuh, world view-nya orang Jawa itu suka dengan simbolisme-simbolisme. Seperti saya bilang tadi, orang Jawa itu nggone pasemon. Kadang-kadang ingin mengungkapkan sesuatu pakai isyarat-isyarat. Ingin menyatakan sesuatu menggunakan simbol-simbol. Ini banyak dulu dilakukan oleh nenek moyang kita, termasuk para wali ketika mengajarkan Islam pada masyarakat. Itu kan juga pakai simbol-simbol, karena mereka tahu orang Jawa itu tempatnya simbol-simbol. Jadi tidak bisa ekspresi-ekspresi budaya Jawa itu hanya dibaca di level tampilannya saja. Kalau di level tampilannya saja mungkin kita bisa salah paham, nanti bisa nuduh macam-macam. Mungkin budaya Jawa tidak manusiawi lah, atau tidak agamis lah, atau tidak apalah. Itu mungkin karena kita membacanya hanya di level simbolismenya, tidak masuk sampai ke dalam.
Nah, dengan 7 world view inilah nanti orang Jawa menyikapi alam dan dunia sekelilingnya. Sampai di sini mungkin sudah bisa dibayangkan gaya seperti apa yang akan dihidupkan oleh masyarakat Jawa berhadapan dengan alam semesta. Kalau teman-teman kembali ke minggu lalu ketika kita belajar Sayyid Hussein Nasr, inilah sebenarnya yang oleh Sayyid Hussein Nasr disebut kearifan perennial. Ini yang disebut tradition. Jadi kearifan-kearifan lama yang oleh orang modern sering disisihkan, dilupakan. Dianggap mungkin tidak ilmiah, dianggap mungkin tidak masuk akal, dan lain sebagainya. Padahal di balik worldview ini tersimpan solusi-solusi dari banyak problem peradaban kita hari ini.